Shalom dan selamat pagi anak didik kami semua dimanapun berada. Saya berharap semua dalam keadaan sehat. Pada saat ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Kristen dengan subtema Allah Penyelamatku. Namun sebelum kita mulai belajar, saya kembali mengingatkan kepada anak-anak kami, jika ingin berpergian keluar rumah, maka sebaiknya menggunakan masker, tahu rajin bercuci tangan, dan juga menghindari kerumunan di masa pandemi COVID yang juga belum berakhir. Saat ini kita akan belajar tentang Allah Penyelamatku. Namun sebelumnya kita akan menonton sebuah video tentang penyelamatan Allah kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dimasukkan Raja Nebukadnezar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ini dia videonya, mari kita saksikan. Titah Raja padamu, hai segala suku bangsa dan bahasa, demi kau dengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyian. Ini saat kita memutuskan. Harus kamu menyembah patung emas Raja Nebukadnezar! Kakiku gemetar, Sadrak. Bakal bagaimana kita? Ingat tadi waktu kamu pikir kamu tidak bisa. Aku bilang Tuhan menyertai kita saat waktunya tiba. Iya. Dia bersama kita. Iya, Tuhan menguatkan aku sekarang. Siapa yang menolak untuk taat, segera dilempar ke tungku api yang menyala. Kita berdiri bersama? Iya. Benarkah, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalian tidak memuja dewaku atau menyembah patung emas yang aku dirikan? Chris, mereka tadi nggak sujud dan Raja pasti akan tangkap mereka. Apa kalian melihat prajurit di sekitar sini? Tidak. Dan apa kalian melihat tungku api yang menyeramkan dan apinya sampai ke langit? Tidak. Ya, karena prajurit tidak akan menangkap mereka. Dan tungku itu tidak ada. Jadi tidak perlu khawatirkan apapun. Chris, kecuali menghafal jawaban dari Todd. Joy, kembalikan teleponku. Ku berikan kesempatan pada kalian sekali lagi untuk menyembah patung yang aku buat. Jika tidak, kalian akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Dewa mana yang dapat melepaskanmu dari tanganku? Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban pada tuanku. Jika Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan kami semua dari api, Maka ia akan melepaskan kami. Tapi seandainya tidak, hendaklah tuanku tahu ya Raja, kami tidak akan memuja dewa tuanku dan bahkan menyembah patung itu. Kalau begitu, panaskan apinya 7 kali lipat. Bawa mereka sekarang! Ikat mereka! Lempar mereka ke api! Nggak berani lihat.
Kau benar, Apsu. Ini yang terjadi kalau orang melawan raja. Bukankah kita lempar 3 orang ke api itu? Lihat, ada 4 orang. Bebas berjalan dalam api, tidak terbakar. Dan orang keempat seperti dewa. Siapa itu yang bersama mereka? Abednego tadi bilang Tuhan bisa bebaskan mereka dari api. Itu pasti Tuhan. Hamba Tuhan yang Maha Tinggi, keluar dan datanglah. Tak sehelai rambut pun terbakar. Dan baju mereka nggak robek. Gak ada bau hangus. Terpujilah Tuhan Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang percaya kepadanya dan menyerahkan tubuh mereka karena tidak mau memuja Allah manapun kecuali Allah mereka. Tidak seorang pun boleh menghina Allah mereka. Siapa melakukannya akan terima hukuman berat. Sudah, diamlah. Sungguh, tiada Allah lain dapat melepaskan seperti itu. Baik, anak-anak kami semua, setelah kita tadi menonton video yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dipaksa raja untuk menyembah patung yang dibuatnya sendiri. Namun ketiga orang tersebut yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, sehingga raja menghukum mereka dengan cara memasukkannya ke dalam ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, ketika mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mengalami apa-apa. Bajunya tidak terbakar, bahkan mereka sama sekali tidak apa-apa. Itu semua karena apa? Karena penyelamatan yang dilakukan oleh Allah. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu arti penyelamat. Judul pelajaran kita yaitu Allah penyelamatku. Nah, jadi kita belajar dulu tentang penyelamat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa penyelamat itu adalah seseorang yang meluputkan atau menghindarkan orang lain dari sebuah bencana atau bahaya. Nah, mungkin pernah kalian mengalami sebagai penyelamat atau yang diselamatkan oleh orang lain. Jadi sebagai penyelamat itu, contohnya kalian menyelamatkan adik-adik kalian yang hendak menyeberang ke seberang jalan. Dia ingin pergi ke seberang jalan, namun tiba-tiba kalian menangkapnya sehingga tidak pergi ke jalan dan tidak mengalami kecelakaan. Nah, itu sudah termasuk kalian sebagai penyelamat. Nah, Allah memiliki berbagai cara untuk menyelamatkan orang-orang. Nah, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego diselamatkan Allah melalui dengan cara mengirimkan malaikat untuk menjaga mereka. Ketika dimasukkan ke dalam perapian yang menyala, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mengalami apa-apa karena Allah yang menyelamatkan mereka melalui malaikat yang dikirim. Nah, manusia membutuhkan penyelamat. Nah, kenapa manusia itu membutuhkan penyelamat? Karena dari dulu awalnya manusia itu sudah berdosa. Nah, maka di sini dibutuhkanlah seorang penyelamat
supaya manusia itu tidak berdosa lagi, yaitu penyelamat manusia itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristuslah yang menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, jadi anak-anak kami, begitu tadi pelajaran kita tentang Allah penyelamat. Allah menyelamatkan hidup kita. Allah itu sebagai penyelamat dalam ketika kita mengalami kesusahan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, untuk selanjutnya anak-anak kami akan memperoleh penugasan dan silakan dikerjakan tugasnya, yaitu nomor 1, mengapa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mematuhi perintah Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung emas? Yang kedua, apa yang terjadi dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika dimasukkan ke dalam api yang sangat panas yang menyala-nyala? Yang ketiga, mengapa manusia membutuhkan penyelamat? Soal yang keempat, tulislah dalam sebuah kolom siapa saja penyelamat dalam hidupmu. Jelaskan mengapa ia menjadi penyelamat bagimu. Contoh, ibu, tindakan menyelamatkan saya ketika hampir tenggelam saat berenang di pantai. Nah, tuliskan lagi beberapa contoh yang pernah kamu alami. Demikian untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.